Para sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajakmu ngobrol empat mata, face to face. Tema obrolan kita adalah tentang berdoa. Saya yakin sejak kecil kita itu sudah diajari bagaimana caranya berdoa. Kita meminta atau tidak meminta orang tua atau mereka yang mengasihi kita sudah mengajari kita bagaimana caranya berdoa. Bahkan sekurang-kurangnya kita harus tahu apa itu berdoa. Itulah sebabnya saya mencoba untuk membuat refleksi tentang tema ini. Dan saya ingin ngobrol empat mata dengan kamu. Face to face. Refleksi saya awali dengan dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apakah sampai hari ini ada di antara kamu yang tidak tahu apa itu berdoa? Pertanyaan yang kedua, apakah ada di antara kamu yang tidak pernah berdoa? Nah, kemudian dari sini saya mencoba untuk melihat beberapa fakta ini. Barangkali fakta ini sedang kamu alami. Fakta yang pertama, apakah ada orang yang malas berdoa? Pertanyaannya adalah, apakah yang malas berdoa itu adalah kamu? Fakta yang kedua, apakah ada yang doanya itu bolong-bolong? Dan apakah yang doanya bolong-bolong itu adalah kamu? Di mana doamu itu bolong-bolong, tidak tekun, tidak disiplin di dalam doa. Fakta yang ketiga, apakah ada yang ketika berdoa itu tidak yakin dengan doanya itu? Apakah mereka yang tidak yakin di dalam berdoa itu adalah kamu? Kemudian fakta berikutnya yang saya tulis di sini adalah, apakah ada yang rajin, tekun, dan disiplin di dalam doa? Saya yakin pasti ada. Dan apakah yang rajin, yang tekun, yang disiplin dalam doa itu adalah kamu? Akhirnya, dengan bertambahnya usia, tadi saya menyebut sejak kecil kita sudah diajari bagaimana caranya berdoa. Nah, kemudian hidup kita semakin hari
semakin bertambah. Usia kita tidak kanak-kanak lagi. Maka dengan bertambahnya usia, kita tidak lagi minta diajari berdoa, tetapi kita minta dituntun bagaimana caranya kita bisa berdoa. Banyak sekali yang minta supaya hidupnya itu dituntun. Bagaimana sih supaya saya bisa berdoa dengan baik? Karena kemudian doa itu adalah masuk ke dalam ruang pribadi kita masing-masing. Ketika kita bicara tentang berdoa, dan ketika doa itu sudah masuk dalam ruang pribadi kita, tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi kita. Karena di ruang pribadi itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dalam ruang private itu, dalam ruang pribadi itu, yang berdialog hanyalah kamu dengan Tuhan. Tapi saya mencoba untuk menarasikan apa yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya narasikan ini objektif. Tidak ada penilaian yang subjektif. Karena memang tujuan saya adalah bagaimana kita mempertemukan pengalaman kita masing-masing, khususnya ketika kita bicara tentang tema ini, yaitu berdoa. Kita narasikan yang pertama ini seperti ini. Kalau kamu bilang, saya ini rajin doanya, dan kemudian kamu cerita kemana-mana, kepada temanmu, kepada sahabatmu, atau kepada siapa saja yang kamu jumpai, dan kamu bercerita bahwa kamu adalah orang yang rajin berdoa. Tidak masalah. Itu adalah hakmu. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kamu sungguh berdoa? Hanya kamu dan Tuhan yang kamu sembah yang tahu. Kemudian, narasi yang kedua. Kamu itu dikatakan oleh orang lain dan diceritakan di mana-mana. Kamu si A, si B, si C itu malas berdoa. Bahkan tidak pernah terlihat bahwa kamu itu berdoa. Berkaitan dengan pengalaman ini, tentu kita akan mengatakan terserah. Orang mau berkomentar apa dan bercerita apa. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah kamu memang benar-benar seperti yang diceritakan itu? Bahwa kamu adalah orang yang tidak pernah berdoa. Tentu hanya Tuhan yang kamu sembah, yang tahu tentang situasi
yang kamu alami. Karena saya katakan doa sudah masuk dalam ruang pribadi. Itu dua narasi yang coba saya hadirkan, dan semoga narasi yang saya hadirkan ini objektif, tidak subjektif. Dan saya harapkan orang bisa melihat dari dua narasi itu yang penekanannya adalah doa memang masuk dalam ruang pribadi, ruang privat. Dan saya selalu mengulangi, hanya Tuhan yang kamu sembah yang tahu tentang situasi dan kondisimu di saat kamu berdoa. Kemudian dari narasi itu saya melihat hal-hal ini. Dan saya selalu menggunakan kata hati-hati. Yang pertama, hati-hati. Doa juga bisa membuat iri hati. Contohnya, saya ini sudah berdoa, tetapi doa saya kok tidak sebaik dengan doa-doanya dia. Kita menjadi iri hati. Saya berdoa, tapi mengapa doa-doa saya kok tidak sebaik ya dengan doa-doanya dia? Yang kedua, hati-hati. Doa juga bisa membuat kita menjadi jengkel. Contohnya, saya sedang berdoa dengan khusyuk dan tenang, sedangkan dia doanya itu ribut melulu, bising, membuat saya tidak konsentrasi, mengganggu keheningan saya. Lihat, doa bisa membuat kita menjadi jengkel. Yang ketiga, hati-hati. Doa bisa membuat kita menjadi frustasi. Contohnya, saya sudah berdoa banyak, tetapi tidak dikabulkan doa-doaku itu. Tetapi dia yang doanya itu jarang sekali, tetapi doa-doanya selalu dikabulkan oleh Tuhan. Doa membuat kita menjadi frustasi. Yang keempat, hati-hati. Doa juga bisa menjadi ruang gosip. Contohnya, saat berdoa, bukannya kita ini fokus pada Tuhan yang kita sembah, tetapi yang terjadi adalah kita sibuk komentar sana dan sini tentang teman kita dan tentang orang lain. Kalau misalnya saya teruskan, masih banyak sekali poin-poinnya. Tetapi saya harap kita semua mengerti bahwa doa itu benar-benar masuk dalam ruang pribadi kita. Sungguh hanya kamu dan Tuhan yang kamu sembah yang tahu. Itulah sebabnya para sahabat,
pertanyaan para murid dalam Injil itu sangat penting. Pertanyaan sederhana dari para murid adalah, Tuhan, ajari kami untuk berdoa. Coba kamu lihat. Pertanyaan yang diajukan ini, di balik pertanyaan ini, kita bisa menangkap apa yang sedang terjadi. Artinya, para murid masih mengalami kesulitan. Bagaimana caranya berdoa? Dan mereka selalu melihat Yesus itu selalu berdoa pagi hari, tengah hari, semalam-malaman. Yesus berdoa. Dan dari situ para murid bertanya kepada Yesus, the man of prayer. Guru, Tuhan, ajarilah kami bagaimana caranya berdoa. Dan kemudian Yesus mengajari mereka tentang berdoa. Yesus mengajari mereka bagaimana isi-isinya ketika kita harus berdoa. Kalau dalam bahasa sekarang, isi yang diajarkan oleh Yesus dalam doa itu daging semua. Punya makna. Punya nilai yang sangat dalam. Maka Yesus mengajari para muridnya berdoa. Isi yang harus disampaikan di dalam doa itu. Dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus luar biasa. Karena doa yang diajarkan oleh Yesus itu kemudian sekarang bisa kita doakan berulang kali. Yaitu dalam doa Bapa kami. Dan ketika kita mendoakan doa Bapa kami, salah satu dari doa pokok yang dimiliki oleh Gereja Katolik, kita bisa merasakan betul dari setiap kata dan kalimat itu daging semuanya. Dan kita merasakan lewat doa itu ketika kita mendoakannya secara berulang-ulang, tahap demi tahap, relasi kita dengan Tuhan menjadi sangat dekat, menjadi sangat intim. Untuk itu, para sahabatku semuanya, teruslah berdoa. Dan jika kamu masih bingung dan tidak bisa berdoa, bertanyalah. Dan jangan malu untuk mengatakan, ajarilah aku untuk berdoa. Bertanyalah. Bertanyalah seperti pertanyaan dari para murid itu. Tuhan, ajarilah kami bagaimana caranya berdoa. Tetapi bagi yang malas atau jarang berdoa, saya pesan betul, berdoalah. Jangan meremehkan kekuatan doa. Dan jangan main-main di saat kamu sedang berdoa. Tuhan tahu isi doamu, dan Tuhan tahu caranya kamu
berdoa? Pertanyaan saya ulang lagi, dan silahkan dijawab dengan jawabanmu sendiri. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada yang tidak tahu caranya berdoa? Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada yang sama sekali tidak pernah berdoa? Begitu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. You are the best.